Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam pembacaan ayat Alkitab yang saya ambil di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikian perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang diberkati pada hari ini, saya berikan judul khotbah saya adalah karya Roh Kudus bagi orang percaya. Saudara-saudara, sadar atau tidak, kita sebagai orang yang percaya, kita sebenarnya sedang hidup di dalam sebuah tuntunan dan karya Roh Kudus itu sendiri yang terus terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa. Demikianlah suatu hal, sebuah kondisi secara global, secara umum, dalam sebuah skop yang besar, di mana ada tubuh Kristus, ada jemaat, ada orang percaya yang dikatakan oleh Alkitab sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, maka kita harus yakin bahwa Roh Kudus itu berkarya terus bagi kita sampai akhir zaman ini, ya, bahkan sampai kesudahan alam ini. Roh Kudus bekerja dan tidak akan pernah berhenti di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa kita jemaat Tuhan sedang berada pada suasana menyambut hari Pentakosta. Setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 40 hari dia bangkit, maka 40 hari itu sesudah itu dia naik ke surga. Dan kita sedang menyambut hari Pentakosta atau hari ke-50 sesudah Yesus bangkit. Jadi hari Pentakosta itu dihitung 50 hari sejak dia bangkit. Maka hari Pentakosta itu adalah hari ke-50. Dan itu adalah suatu hari yang kita tunggu-tunggu, di mana menyaksikan sebuah pengalaman spiritual yang begitu kuat sampai pada hari ini bagi orang percaya, ketika Roh Kudus itu turun dan mengurapi serta membaptis orang percaya. Ketika gereja mula-mula pada waktu itu, Yesus berjanji kepada murid-murid bahwa mereka akan menerima janji Bapa itu sendiri. Itu sebabnya pada hari itu murid-murid menerima Roh Kudus seperti yang dijanjikan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima mengatakan demikian. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai orang Pentakosta itu tidak lepas daripada karya atau peranan Roh Kudus itu sendiri di dalam setiap kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak demikian, maka kita akan kehilangan arah di dalam menetapkan tujuan kita sebagai umat yang percaya. Kita akan kehilangan arah dalam rangka kita membimbing, membawa kehidupan keimanan kita lebih dekat lagi dan sempurna. Itu kita harus memiliki sebuah kekuatan dan daya supranatural yang kuat mempengaruhi hidup kita, yang saya sebut adalah itu adalah merupakan sebuah karya dan peranan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Inti dari ayat ini, saudara-saudara, inti dari ayat ini adalah Roh Kudus yang akan diberikan oleh Bapa melalui
Yesus. Jadi Roh Kudus yang akan diberikan oleh Bapa itu melalui Yesus. Jadi di dalam pemberian Roh Kudus juga itu ada sebuah prosedur. Ada proseduralnya di situ. Hanya melalui Yesus. Artinya apa saudara-saudaraku? Kita akan melihat ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Dia berkata ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ayat yang ke-26 dia berkata, Roh Kudus yang diutus Bapa itu dalam namaku. Jadi kita melihat saudara-saudaraku, pemberian Roh Kudus itu yang dianugerahkan itu Bapa kepada manusia, itu ada sebuah prosedur bahwa Yesus itu merupakan sebuah mediator, sebuah jalan, sebuah sarana di mana melalui Yesus meminta kepada Bapa melalui namaku, kata Yesus itu, maka Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang percaya. Dan ini yang saya katakan sebagai sebuah prosedur yang harus jalan dalam lembaga kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi secara bersama-sama, namun dalam satu hakikat, yaitu sebagai Allah itu sendiri. Ini yang merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan kita ketika kita memahami tentang prinsip hidup yang diatur oleh Tuhan di dalam pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya, masing-masing dalam fungsional yang berbeda. Bapa, Anak atau Yesus dan Roh Kudus, tetapi tidak memisahkan esensi kealahan daripada 3 pribadi ini yang kita sebut di dalam sebuah lembaga kealahan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kita melihat bahwa Tuhan itu pun bekerja sesuai dengan prosedur. Luar biasa, amin. Saudara-saudara, Tuhan kita itu bekerja sesuai dengan prosedur. Berikut, Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai penolong atau helper. Ya, dalam bahasa Inggris dipakai kata helper, dalam bahasa Greka dipakai kata parakletos. Parakletos itu adalah seorang yang mendampingi. Atau parakletos juga berarti penolong atau penghibur. Juga bisa juga berarti sebagai pembela dan penasehat. Demikian. Betapa indahnya saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya, kita mulai hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dia selalu memberikan sebuah kesempatan dan waktu bagi kita supaya kita hidup di dalamnya, dan kita harus memberikan sebuah persembahan hidup secara total kepada Dia, supaya Dia nanti akan berperan, akan berkarya untuk kita dan menjadi seorang penolong, menjadi seorang yang selalu ada bersama-sama di samping kita. Kita tidak perlu takut karena kita punya pembela, kita punya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang selalu hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya, di Tuhan. Ya. Saudara-saudara, jadi inilah keistimewaan kita orang percaya, bahwa kita punya pembela atau penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kepada siapa Roh Kudus itu diberikan? Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 16, itu Roh Kudus diberikan kepada, pertama, kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. 2, kepada mereka yang taat kepada firman-Nya. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara melihat, sebelum mereka menerima pemberian Roh Kudus di kota Yerusalem, para murid-murid ini, mereka sebelumnya itu adalah orang-orang yang hidup taat kepada firman. Mereka disuruh untuk berkumpul di satu tempat, dan mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka berdoa dan bersekutu sampai sekian waktu lamanya, hari demi hari, sampai tiba genapnya Kisah pasal yang kedua ayat 1 sampai 4, itu mereka mendapatkan pemberian khusus Roh Kudus kepada mereka,
oleh Bapa di surga. Nah, saudara-saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana karya Roh Kudus itu bagi orang percaya? Yang pertama, Roh Kudus itu memberikan kita jaminan bahwa kita adalah milik Kristus. Amin, saudara-saudara. Ini salah satu karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dia memberikan jaminan kepada kita. Dia memberikan sebuah kepastian keselamatan bagi kita. Dia memberikan sebuah kepastian tentang persekutuan antara kita dengan Kristus itu sendiri melalui Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kita. Artinya, tanda Roh Kudus, tanda kita adalah milik Kristus, tanda kita adalah kepunyaan Kristus, itu karena ada sebuah label yang ada di dalam hati dan hidup kita, yang bukan hanya menempel sebegitu saja, tetapi termeterai dalam hidup kita. Itulah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi milik Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dia berkata demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sekali lagi. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya, kalau orang memiliki roh Kristus, baru dia dikatakan milik Kristus. Dan jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka dia bukan milik Kristus. Jadi ayat ini jelas. Ayat yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi intinya, kita sebagai milik Kristus, tandanya adalah kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu sejauh mana kekuatan dan kemampuan kita. Dia akan melengkapi kita terus. Dia akan terus memberikan kita kekuatan oleh Roh Kudus yang adalah bagian karyanya di tengah-tengah kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Dan yang kedua adalah Roh Kudus mengontrol tindakan kita ke jalan yang benar. Siapa kita? Apakah cukup untuk menjamin posisi kita seperti itu? Apakah cukup terjamin ketika kita menyandang posisi sebagai ketua wadah, ketua rayon, ketua komuda, ketua kom ibu, ketua kom bapak? Apakah cukup menjamin kita untuk tidak tergoda dengan hal-hal duniawi? Saudara, kalau bicara tentang pengaruh yang mencemarkan hidup rohani kita, itu terkait hal ke dalam hati kita. Itu kita tidak butuh seseorang yang ada di sekitar kita untuk mampu menolong kita. Yang kita butuhkan adalah kekuatan Roh Kudus yang harus menjadi pengontrol dan mengendalikan jalan hidup kita, supaya kita terhindar dari ancaman bahaya yang akan kita hadapi di hari yang akan datang. Kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Ketika ada orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan yakini bahwa mereka harus masuk dalam rencana Tuhan, tetapi mereka akhirnya berjalan menyimpang karena mengikuti kehendak dan kemauannya, maka Tuhan pun datang selalu dengan kasih untuk menegur dengan cara Tuhan, supaya orang-orang ini berbalik dari jalannya yang tidak benar. Contoh Bileam. Dalam kitab Bilangan pasal 23, itu bicara tentang Bileam. Bileam itu adalah orang Israel, tetapi dia disuruh mengutuk Israel oleh Raja Balak, Raja Moab dan Amon, untuk mengutuk Israel. Disuruh kepada Balak yang orang Israel. Tetapi Balak mencoba untuk mengiyakan apa kata mereka. Tapi sambil dia berkata, nanti kita lihat, kalau memang Tuhan kehendaki pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Kalau Tuhan pun tidak kehendaki pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi ketika Bileam berusaha untuk
melakukan apa yang diperintahkan oleh orang itu kepadanya, dia coba melakukannya tetapi Tuhan selalu menghadang jalannya. Ada resiko, ada akibat, ada DP akibat daripada keputusan Bileam. Tetapi semua itu harga. Ternyata Tuhan di dalam perjanjian lama pun Allah, dia sudah bekerja dengan cara seperti itu. Untuk menolong Bileam dari malapetaka, dia harus melakukan mengalihkan jalan Bileam yang keliru kepada jalan yang sempurna. Akhirnya apa? Bileam terhindar dari ancaman malapetaka yang akan menimpa dia. Demikian kita di zaman sekarang ini. Di zaman di mana Roh Kudus masih berkarya. Kita tidak hanya percaya Roh Kudus ada. Roh Kudus itu tidak hanya tertanam sebagai sebuah teori dan pengetahuan di dalam otak dan pemikiran kita. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kepadanya, kita percaya akan manifestasi Roh Kudus. Kita percaya ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita, dan kita percaya juga ada manifestasi atau karya pekerjaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita melihat lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi, begitu banyak karunia-karunia. Tapi kita tidak harus sampai ke situ. Dan kita yakini, kita belajar dulu hari ini adalah bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita adalah supaya kita dituntun olehnya ke jalan yang benar. Haleluya, saudara-saudara, kita dituntun olehnya ke jalan yang benar. Oleh karena itu, relakanlah hati kita ketika kita dituntun olehnya. Yang ketiga, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita disadarkan olehnya. Jadi Roh Kudus menyadarkan orang tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Roh Kudus menyadarkan orang, atau dalam bahasa ini, kalimat ini kata Roh Kudus menginsafkan orang. Roh Kudus menginsafkan orang akan dosa, akan kebenaran, juga akan penghakiman. Oleh karena itu, betapa pentingnya prinsip yang harus tertanam dalam hidup kita. Karya Roh Kudus itu yang belum berhenti sampai sekarang ini. Dia masih terus berkarya untuk kepentingan gerejanya di akhir zaman ini. Berikut, karya Roh Kudus yang berikut adalah Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Dalam dunia teologi boleh mematuk, ya, boleh mengatakan bahwa pengajaran tentang Kristus, pengajaran tentang Alkitab sudah finish, sudah selesai, dan tidak boleh ditambah dengan hal-hal yang lain. Sudah finish, baik pengkanonannya selama 1500 tahun. Sudah finish, artinya kebenaran itu sudah final. Yesus itu sudah final, juru selamat. Oke, memang Yesus itu sudah final. Artinya final dalam arti apa? Dia sebagai juru selamat itu sudah selesai, sudah final. Tidak ada, maksudnya adalah tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Artinya, bicara tentang keselamatan, Yesus satu-satunya, bukan salah satu. Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Dan itu sudah final, tidak ada lagi juru selamat lain. Tidak ada nabi yang lain yang dapat menyelamatkan kita. Hanya satu juru selamat, yaitu Yesus. Tetapi di dalam rangka kesempurnaan pengetahuan jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini, maka Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu selalu dalam memberikan pencerahan kepada kita, tidak terbatas kepada kita. Dia menuntun kita sampai kepada seluruh kebenaran. Kalau ada kebenaran-kebenaran yang telah ditemukan pada abad 15 zaman Martin Luther, itu gereja masa kesuaman. Tetapi Tuhan menggerakkan seorang reformator muncul, namanya Martin Luther. Dia menemukan sebuah kebenaran pada abad itu, abad yang ke-15, 16. Ada satu kebenaran. Tetapi sesudah itu ada juga kebenaran-kebenaran lain yang secara progresif itu diberikan oleh Tuhan, pewahyuan-pewahyuan. Progressive revelation.
Itu terus terjadi. Makanya kita punya Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dia selalu memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru, supaya dari generasi ke generasi, kita terus mengerti kebenaran demi kebenaran yang disingkapkan di dalam hidup kita. Oleh siapa? Bukan sekolah teologi, bukan sekolah filsafat, tapi Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kita. Dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan banyak orang yang akan mengetahui lebih banyak lagi tentang prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan oleh firman Allah, yang disampaikan oleh Yesus. Dan itu Roh Kudus akan menerangi kita, mengajar kita, membawa kita masuk lebih dalam lagi pada kekayaan kebenaran itu sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, hargailah dan hormatilah Roh Kudus sebagai sosok pribadi. Artinya, jangan mendugakan Roh Kudus dengan dosa-dosa yang kita perbuat melawan firman-Nya. Sebab ayatnya berkata, Efesus 4 ayat yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya kalau kita mendukakan Roh Kudus, maka kita sedang melawan Dia. Ya, kalau kita sedang melawan Dia, siapa yang akan dapat menolong kita? Kalau kita sedang melawan Dia, kita mendukakan Roh Kudus berarti kita sedang melawan Dia. Siapa yang dapat menolong kita? Tidak ada. Tapi kalau kita hidup intim, akrab, kita senang dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita menjadi sahabatnya dan Dia akan datang kepada kita dan memberitahu banyak hal penting tentang prinsip hidup kekristenan yang harus kita bangun, kita jalankan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bagaimana saudara menyambut Dia sekarang? Hati saudara yang menentukan. Ada pujian yang berkata, ku buka hati untuk jamahan